Indonesia merupakan negara agraris yang di dalamnya banyak sekali potensi pertaniannya. Secara khusus, peternakan merupakan salah satu subsektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak yang terkait. Beberapa bulan terakhir ini, dunia dihebohkan dengan pandemi penyakit COVID-19 yang cukup berbahaya bagi manusia yang terkena virusnya. Hal tersebut cukup berdampak bagi sektor peternakan di Indonesia. Para peternak mulai dari sapi, domba, ayam broiler, dan ayam petelur mengalami kesulitan dalam penjualan. Kondisi tersebut sangat memberatkan para peternak-peternak rakyat yang bersaing dengan perusahaan besar. Banyak faktor yang menjadi pemicu terganggunya kondisi peternakan ayam akibat adanya COVID-19 ini. Faktor utamanya adalah anjloknya harga jual ayam di tingkat peternak, sedangkan harga DOC dan pakan meningkat. Tentu saja, kondisi seperti itu tidak akan membuat untung para peternak, akibat biaya produksi yang sangat tinggi sedangkan penjualan yang rendah. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehingga peternak tidak dapat lagi mengirimkan dalam jumlah besar ke kota yang biasa menjadi tujuannya. Karena sektor pariwisata yang ditutup, hotel dan restoran yang ditutup, sehingga serapan produk peternakan seperti telur dan daging tidak dapat lagi ke sektor tersebut. Peternak pun merugi karena produk yang tak terserap tersebut terpaksa harus ditawarkan ke pasar lokal yang tentunya harganya pun lebih rendah. Tidak hanya pada sektor unggas, para peternak sapi perah dan sapi potong pun di beberapa daerah mulai merasakan imbas penyebaran dari corona. Meskipun harga jual sapi tidak mengalami kenaikan, namun tingkat permintaan justru mengalami penurunan. Seorang peternak di Boyolali dalam kondisi normal sebelum pandemi merebak biasanya dapat memotong sapi di atas 5 ekor. Namun saat ini hanya bisa memotong 2-3 ekor saja. Pada peternakan sapi perah juga, kondisi pandemi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap susu sapi. Sapi perah di peternakan harus tetap diperah bahkan ketika tidak ada pasar untuk produk tersebut. Proses pengawetan yang belum tertata dengan rapi menyebabkan banyak susu sapi yang rusak sehingga akhirnya terbuang sia-sia. Semua memang perlu bekerja sama agar terciptanya kondisi yang tetap stabil di masa pandemi COVID-19 ini. Para pelaku usaha, para konsumen, pemerintah maupun akademisi perlu menggunakan ide-ide kreatif agar bisa melewati kendala di masa sekarang ini. Semoga kondisi ini cepat selesai agar Indonesia maupun dunia bisa kembali normal lagi.